wabarakatuh. Saya Siti Hidayati Kusuma Astuti dengan NPM 100418220. Di sini saya akan mempresentasikan spesies saya yang berjudul Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi BP Migas dengan studi kasus putusan nomor yang tertera. The law is the public conscience adalah ungkapan dalam bahasa Inggris yang berarti hukum adalah hati nurani publik. Hal tersebut kemudian melatar belakangi mengapa saya mengambil penelitian ini, karena kasus korupsi yang ditangani oleh KPK, 70%-nya di Indonesia adalah korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa. Kronologi kasus yang saya ambil ialah pada tanggal 21 Mei tahun 2008, Wakil Presiden Yusuf Kala menggelar rapat terbatas dengan agenda pengembangan pusat petrokimia di Tuban. Rapat tersebut bertujuan pemanfaatan kapasitas produksi dan optimalisasi peran PT TPPI sebagai suplai penyedia BBM untuk kawasan se-Jawa Timur. Hasil rapat tersebut ialah merupakan langkah penyelamatan PT TPPI akibat krisis moneter yang masih dirasakan oleh PT TPPI sampai dengan 2008. Rapat tersebut membuat skema bisnis di mana BP Migas, Pertamina, dan PT TPPI membahas harga jual minyak mentah atau bisa disebut kondensat dengan menguntungkan ketiga belah pihak tersebut. Maka muncul kasus tahun 2009 di mana BP Migas menindaklanjuti dengan menyuntikkan dana ke PT TPPI sebesar 2,7 miliar US dollar atau setara dengan 37,8 triliun, di mana PT TPPI tidak bisa mengembalikan uang dengan jumlah tersebut ke Kementerian Keuangan. Kasus penjualan kondensat yang dilakukan oleh BP Migas kepada PT TPPI ialah yang pertama, melewatkan proses lelang, penilaian kelayakan, dan evaluasi baik syarat umum dan syarat khusus yang telah tertera dan ditentukan di dalam lampiran 2 keputusan Kepala BPH Migas. TPPI dan BPH Migas juga menyerahkan kondensat tanpa adanya formulir penawaran, ikatan kontrak, dan jaminan pembayaran. Maka hal tersebut sangat bertentangan dengan pasal 100 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hulu dan minyak dan gas bumi. Maka dari hal tersebut ialah muncul akibat hukum berupa tindakan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dalam hal ini ialah memperkaya Honggo Weratno sebagai direktur utama dari PT TPPI dan merugikan keuangan dan perekonomian negara sejumlah 2.716.859.655 dolar Amerika atau setara dengan 37,8 triliun rupiah. Maka dari hal tersebut, saya membuat identifikasi masalah di mana bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap para terdakwa dan bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap para terdakwa. Maka pembahasan dan hasil di mana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyebutkan bahwa dakwaan penuntut umum ada 2 dalam kasus ini, yaitu menghukum para terdakwa dengan pidana masing-masing 12 tahun penjara dengan denda masing-masing 1 miliar rupiah, dan dakwaan subsidiar, yaitu terdakwa diberikan unsur berlapis. Dan setelah persidangan berjalan, maka vonis dari majelis hakim ialah terdakwa ditetapkan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi pada dakwaan subsidiar, maka dakwaan primernya itu luntur dan para terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun, 2 bulan tahanan dengan denda 200 juta rupiah masing-masing kepada para terdakwa. Dari tuntutan sebelumnya ialah 12 tahun dengan denda 1 miliar rupiah. Pertimbangan hakim mengapa memutus vonis para terdakwa dikurangi ialah hal yang meringankan ialah para terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan tidak berbelit-belit saat ditanya keterangan, dan hal yang memberatkan ialah para terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Apakah vonis dari majelis hakim sudah sesuai?
Menurut pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020, para terdakwa masuk ke kategori tindak pidana korupsi sangat berat, di mana para terdakwa seharusnya dipenjara seumur hidup atau minimal 16 sampai 20 tahun masa tahanan dengan denda minimal 800 atau sampai dengan 1 miliar rupiah. Setelah jatuhnya vonis dari majelis hakim, para terdakwa melakukan upaya hukum dengan melakukan permohonan banding ke Mahkamah Agung setelah jatuhnya vonis, dan Mahkamah Agung kemudian 1 tahun kemudian menolak kasasi yang diajukan para terdakwa dan mengabulkan kasasi dari penuntut umum, di mana Mahkamah Agung juga memperberat vonis para terdakwa menjadi masing-masing 12 tahun dengan denda masing-masing 1 miliar rupiah. Maka kesimpulan penelitian ini adalah terhadap pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan para terdakwa ialah ada dua, yaitu yuridis dan non-yuridis, di mana yuridis adalah saksi ahli terdakwa terbukti menyalahgunakan wewenang, menguntungkan diri sendiri atau korporasi, dan merugikan keuangan dan perekonomian negara yang masuk ke dakwaan subsidiar. Sedangkan dari pandangan non-yuridis, yaitu aspek psikologi, di mana hak asasi para terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan primair, dan para terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan tidak berbelit-belit saat ditanya keterangan. Hal tersebut kemudian meringankan vonis para terdakwa. Dan terhadap penjatuhan sanksi pidana terhadap para terdakwa ialah dakwaan subsidiar dengan pasal 3 Junto, pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, di mana hal yang mengurangi tingkat keseriusan dari vonis dari penuntut umum ialah para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, para terdakwa